duduk kembali. Ya, terima kasih. Hati adalah cermin. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa bertaruh. Untuk itu mohon dibukakan hatinya. Mohon dibukakan hatinya agar apa yang bisa saya sampaikan bisa direnungkan, bisa diyakinkan, dan insya Allah nanti bisa dijalankan. Karena ini ada sebenarnya hal-hal yang indah, dan ini sebenarnya ilmu-ilmu kehidupan yang akan saya berikan dari kacamata Nasrani, tapi ini universal sebenarnya. Yang saya sangka di sini adalah pertama, terima kasihlah kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan daripada panitia dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi, ucapan syukur. Ucapan syukur Tuhan telah boleh mengantarkan kita dari tahun-tahun yang sangat parah, tahun-tahun yang sangat mencekik, tahun-tahun yang sangat menangiskan, bahkan melelahkan, tahun-tahun di mana kita nggak bisa ada kepastian. Tapi makan saya dalam acara konten kemarin, apa syaratnya untuk bisa menjawab KCF? Saya jawab singkat, kita hanya bisa untuk berdamai dan mengalahkan diri sendiri, itu cukup syarat untuk bisa anggota KCF. Seperti kata di lagu Mars Toton tadi, kira jujur ikhlas kata dan langkah. Jujur ikhlas kata dan langkah. Yang mau saya katakan adalah bila itu sudah dilemparkan ke banyak orang, maka kita semakin bertanggung jawab akan apa yang sudah kita omongkan. Kira-kira demikian. Acara ini adalah acara silaturahmi. Kita harus pintar mengelola masalah jadi kemaslahatan. Tentu dengan masa pandemi sekarang kita nggak bisa pergi bersilaturahmi ke rumah masing-masing, ke rumah kakek. Kita siasatin agar kita semua dapat kemaslahatan dengan bersilaturahmi yang punya 3 makna. Tadi sebenarnya sudah diberikan tua, memperpanjang umur, mempermudah rezeki, dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Hal yang ketiga ini yang saya mau angkat di sini. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, maka saya akan berangkat dari ada titah kelima dari kita Nasrani, dan itu juga saya yakin sudah ada di kitab Quran. Hormatilah orang tuamu. Ada Pak Nas ya? Ada ya? Nah, sama saya bicara dari situ dulu. Kasih sayang, hormatilah orang tuamu. Orang tua itu siapa? Betul, orang tua ayah dan ibu kita. Betul. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Orang tua itu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Pun bisa saja orang tua itu adalah orang yang lebih muda daripada kita, tapi dia telah dituntut Tuhan untuk menjadi pimpinan di suatu tempat. Itu adalah orang tua. Maka kenapa? Maka selayaknya kita berorang tua di rumah harus sopan dulu. Sepanjang kita gak sopan, maka berkat akan mengalir pada kita. Begitu juga di perusahaan. Tentu kita harus, selain sopan, tentu kita harus militan. Selain sopan, kita harus militan terhadap perusahaan itu. Kalau tidak, kita akan terombang-ambing dan bahkan kita jadi akan racun atau virus di dalam perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Loyal, militan. Kalau pada orang tua, kita mungkin tidak perlu loyal, tidak perlu militan, tapi tempat pekerjaan yang tentu adalah hormat, loyal, dan militan itu dulu. Sepanjang kita percaya tempat itu adalah tempat kehidupan kita, maka kita harus loyal dan militan. Bila tidak, maka kita monggo berpikir dan menyingkir barangkali. Karena ini dalam konteks kita Toton Group, dan disandingkan dengan organisasi inti daripada Toton Group, Topang Ikat Angkat, yang notabene adalah menebarkan kebaikan moral. Bahkan kita bilang, kalau kita nggak terlalu revolusi mental, maka tak ada kata lain, kita harus semua harus loyal dan militan. Karena ini adalah misi besar yang harus diemban oleh kita orang-orang kecil ini. Amin. Maka kiranya tak ada yang perusak, tak ada yang mengemboskan, tak ada yang menjadi virus di dalamnya, agar ini bisa berjalan lancar dan menjadi pohon yang besar dan rindang, berbuah manis dan lebat. Biarlah buah itu nanti diambil orang, bila rasakan manis, maka batunya ini akan ditanam di tempat manapun berada, maka akan hal-hal keindahan lah yang ada di dunia ini. Nah, tadi kembali kepada
titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Di sini jelas kelihatan suatu perbedaan. Kira-kira nangkap yang saya bilang? Hormatilah ayah dan ibumu. Jelas berbeda. Seorang kaum Adam dan kaum Hawa, seorang pria dan wanita. Artinya apa? Perbedaan itu ada indah dan bisa melahirkan sebuah ayat. Perbedaan itu adalah indah dan bisa bila dikelola akan menghasilkan hal-hal yang indah itu dulu. Maka jangan pernah merasakan perbedaan itu menjadi satu es dingin yang bisa mengkakukan kita. Perbedaan itu adalah anugerah. Bila Tuhan pencipta langit dan bumi, semua di sini hanya Tuhan mau wanita, Tuhan segampang membalikkan tangan, semua pria bisa Tuhan lenyapkan di dunia ini. Bila Tuhan mau, semua sini ada pria, segampang Tuhan membalikkan tangan, semua wanita bisa Tuhan lenyapkan di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah perbedaan itu. Karena kalau tak ada perbedaan, kita tak akan pernah lahir. Amin. Kalau kita manusia biasa ini, tak ada lahir kalau tanpa perpaduan ayah dan ibu. Itu dulu. Titah kelima itu ayah dan ibu ya, itu jelas ada perbedaan. Maka kita harus toleran, membuka ruang perbedaan. Karena tentu seorang wanita nggak boleh menikah dengan seorang wanita, harus dengan pria, itu dulu. Maka cintailah perbedaan. Seperti yang saya bilang tadi, Totten Group ini adalah usaha yang kita dan teman-teman boleh bangun dari mulai nol. Mungkin saya memulai ini dari umur 22 tahun ya, 22 tahun saya dari nol, dari berangkat. Kita memulai ini dari nol, berangkat dari nol. Maka saya hampir tahu seluk-beluk bagaimana sakitnya kehidupan ini, bagaimana susahnya bayar kontrakan, bagaimana susahnya cari angkutan, bagaimana kalau yang punya kontrakan datang kita belum punya uang. Saya tahu semua karena itu sudah saya lalui, karena saya berangkat dari nol. Maka kalau seperti kata Amang Boru tadi, saya suka mengasih ngeblank tap. Tapi karena memang segala hal itu sudah saya lakukan di awalnya, dan yang saya berikan itu adalah batas-batas normal, bahkan ya masih di bawah normal sebenarnya. Tapi kita suka tidak memperhatikannya, bahkan suka meneledorkannya atau apapun namanya. Sebenarnya hal-hal yang saya kasih adalah hal-hal yang paling standar, berbeda dengan yang saya lakukan sebenarnya. Tapi suka masih banyak yang menganggap teledor lah, lupa lah, dan apapun sebenarnya. Tapi itulah yang mau kita kikis dalam pertemuan ini. Kenapa? Karena ada dalam satu saya kemarin mengatakan, kenapa engkau suka masih gundah di dalam doamu? Kenapa kau gundah di dalam doamu? Karena kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, kita gak usah gundah lagi. Karena dengan kita berdoa, kita menyerahkan diri kita, menyerahkan keluhan kita, menyerahkan masalah kita kepada siapa kita berdoa. Mungkin ada sebutan Allah, ada sebutan Allah, sama saja. Nanti saya terlalu panjang lagi. Maka tadi saya pilih ada lagu Tuhan itu Tuhan dari Bimbo. Bimbo itu Muslim, berarti dia pakai Tuhan juga. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Oh Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh,
aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Maka seperti tadi lagu Allah, mau yang Kristen pakai Allah boleh, mau Allah boleh, sama saja, tidak sama. Cuma satu pencipta langit dan bumi. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita dengan doa, sudah harus kita percayakan dia bahwa Tuhan akan bekerja. Tapi kadang kita berdoa tapi seakan-akan menodong Tuhan. Kita berdoa bukan sepenuh hati, kita berdoa hanya karena ketamakan hati ataupun pengen minta dari Tuhan keinginan kita lah ya, bukan menyerahkan. Tapi Tuhan, aku begini, tolong beri aku gini, kira-kira begitu. Nggak percaya. Sebenarnya kekuatan kita adalah saat kita percaya. Adik-adik berpacaran, saat adik-adik nggak percaya pada pacarnya, di situ akan timbul keretakan. Begitu kita percaya, pacarku begini, tentu apalagi wanita, pacarku begini, dia kerja malam, aku percaya, tetapi harus tetap aku doakan, biarlah doa yang menjaga dia. Kalau handphone mau menjaga dia, sampai kapan kamu bisa menelpon dia? Karena nggak lebih hebat handphone ini daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, begitu juga. Percayalah akan dirimu, percayalah akan doamu. Maka kita sering bilang, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, keluargamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan keluargamu jelek, maka jeleklah adanya. Kalau kau pikirkan kamu mampu, maka kamu mampu. Kalau pikirkan kamu tidak mampu, maka kau akan tidak mampu. Karena hidup kita ini terdiri dari jutaan sel yang diatur oleh satu batang otak. Begitu batang otak mengatakan perintahnya, maju serang katanya, maka semua sel ini akan bekerja untuk menyerang. Kalau batang otak mengatakan kita mampu, semua akan mampu. Kita akan dimampukan. Itulah Tuhan sudah bekerja karena kita diciptakan Tuhan. Tapi kalau kita bilang, saya nggak mampu, saya lemah, otak ini juga akan dia redup dia. Sudah, memang kau nggak mampu, lemas semua sel-sel ini, nggak ada yang bergerak. Situlah kita tidak mampu. Hati-hati loh dengan apa yang kamu ucapkan. Apalagi kalau hal yang kamu sering ucapkan kepada diri kamu sendiri. Karena jika kamu terus-menerus mengulang apa yang kamu katakan kepada diri kamu berkali-kali, maka pikiran bawah sadar kamu akan mulai menerimanya menjadi sebuah fakta. Dan tadinya pikiran malah jadi kenyataan. Nah, ini bisa kabar baik atau kabar buruk. Tergantung apa yang sering kamu ucapkan ke dirimu sendiri. Kalau kamu sering ngomong, saya emang gak bakat, saya bodoh, saya ceroboh, saya gak bisa apa-apa. Sadar gak sadar, suka gak suka, itu bisa benar-benar terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengatakan sesuatu yang baik, saya berbakat, saya mampu, saya lebih kuat dari yang saya bayangkan, saya terberkati, saya bisa, maka pikiran kamu pun akan membantu untuk mewujudkan itu semua menjadi realita. Jadi mau jadi seperti apa? Ya pilihannya ada di kamu.
Nah, jadi percayalah, kalau kau percaya kau adalah ciptaan Tuhanmu, maka kau percayalah pada Tuhanmu. Kalau kau percaya pada doamu, percayakan pada Tuhanmu, biar Tuhanmu bekerja. Sebab Tuhan bekerja, tidak bisa kita pikir bagaimana dia cara bekerja. Bisa saya pertolongan nyampe pada kita dari orang yang tidak kita kenal. Tuhan sering memberi pertolongannya dari orang yang tidak kita kenal. Maka jangan pernah mengatur Tuhanmu, aturlah dirimu dan berdamailah dengan dirimu, maka Tuhan akan bekerja pada dirimu, ya. Amin. Ya, sebelum kau berdamai pada dirimu, Tuhan susulin masuk, karena kau masih pembangkang oleh Tuhan. Jadi harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Tuhan akan bekerja pada diri kita sendiri. Kita di sini berkumpul untuk kami memohon doa, agar kami boleh dikuatkan dengan doa kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersama kita.